Jangan sampai di pikiran kalian bahwa persoalan seksualitas ini adalah sesuatu yang alamiah. No way. Bahwa pelecehan seksual itu somehow kadang karena sudah terbiasa mungkin dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Misalnya, karena pelecehan seksual itu kan sebenarnya semua tindakan ya yang dilakukan untuk tujuan seksual terhadap organ fisik maupun non fisik. Jadi bukan hanya ke organ seksual, tetapi juga dengan tujuan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang itu sudah dianggap sebagai pelecehan seksual tindakan tersebut. Misalnya nih, ada yang lewat nih ya teman kalian gitu, kalian sweet dan misalnya kalian laki-laki katakanlah ya, kemudian ada teman kalian yang perempuan lewat dan kalian bersiul-siul. Dan yang perempuan merasa tidak nyaman sehingga merasa tubuhnya ada sesuatu yang salah atau apa ya sehingga kalian siul-siul terhadap mereka. Itu sudah masuk dalam pelecehan seksual. Karena ada kondisi yang membuat dia tidak nyaman. Satu. Yang kedua, coba pikirkan, mengapa kalian siul-siul? Mengapa siul-siulnya kepada yang teman kalian yang perempuan? Bukan kepada yang laki-laki? Itu sadar atau tidak sadar karena di kepala kalian itu sudah ada konstruk bahwa tubuhnya dia itu menggoda. Jadi tanpa sadar sudah ada objektivasi terhadap tubuh perempuan. Bahwa tubuhnya itu adalah sumber godaan, hati-hati. Ini yang disebut dengan konstruksi patriarki. Sehingga tanpa sadar kalian melihat tubuh perempuan itu sebagai objek gitu. Yang ketika dilihat itu bisa menggoda. Sehingga kalian siul-siul. Karena mungkin menurut kalian itu cantik dan sebagainya. Dan itu jelas membuat tidak nyaman bagi dia. Dan itu udah masuk pelecehan seksual. Belum lagi nanti kalau misalnya ya, kalian memaksa dia untuk melakukan sesuatu. Misalnya ya, maaf ya dalam pacaran. Ada beberapa informasi yang saya dengar ya. Banyak sih, bukan beberapa ya dari teman kalian. Bahwa misalnya ada misalnya hubungan seksual pranikah ya. Ya bagi sebagian ternyata ada yang menganggap itu sesuatu yang lumrah sebagai bentuk cinta. Nah ini salah, itu kesalahan fatal. Sebenarnya bukan hanya agama, kultur ya, tanpa bahkan mereka yang tidak menggunakan agama, misalnya mereka yang tidak beragama, Islam, Katolik, Protestan ya. Secara kultural mereka punya loh ritual-ritual yang dinamakan dengan perkawinan, pernikahan. Karena apa? Karena itu adalah sebuah ikatan yang secara sosial mempunyai tanggung jawab gitu, berkaitan dengan persoalan tanggung jawab gitu. Persoalan apa yang harus dilakukan secara ideal di masa depan. Persoalan komitmen. Sehingga hati-hati dengan persoalan hubungan seksual pranikah ini karena bisa merugikan dan akan bisa menjadi sumber dari kekerasan. Ya, jadi kalau kalian perempuan, maka perhatikan. Jangan sampai di pikiran kalian bahwa persoalan seksualitas ini adalah sesuatu yang alamiah. No way. Ini bukan persoalan yang normal. Ini adalah persoalan pelanggaran ketika seseorang menempatkan kalian yang perempuan sebagai objek seks. Ingat ya, objek seksualitas dan objek seks. Jadi ini bukan sesuatu yang normal karena seharusnya kalau kalian perempuan, kalian bebas. Kalian tidak boleh disiul-siulin, kalian tidak boleh dipaksa, kalian tidak boleh ditempatkan pada kondisi yang kalian kesulitan untuk menentukan terkait dengan seksualitas kalian. Karena tubuh kalian itu sama dengan tubuh yang laki-laki. Kalian punya hak atas tubuh kalian. Kalian merdeka gitu untuk menjadikan tubuh kalian ini sebagai sesuatu yang dihormati gitu. Sebagai objek yang dihormati, sebagai bagian dari eksistensi kalian sebagai manusia yang utuh. Nah kalau kalian laki-laki, ingat loh, perempuan itu juga ibu kalian. Perempuan itu juga adik kalian, kakak kalian. Mereka juga manusia seperti kalian. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, pikirkan bahwa gimana kalau kalian yang dalam posisi itu, gitu ya. Paling mudah seperti itu. Jadi if you were gitu, if you are they, if you are those people gitu. If you are them itu seperti apa? If you are them, what you are going to do? Jadi kalau kalian mau siul-siul, coba kalau kalian di posisi, ini bagi yang laki-laki ya, yang disiul-siulin, gimana perasaannya? Cara mudah untuk menakarnya begitu. Kalau kalian dipaksa gitu ya, bahwa apa? Ya pokoknya tunjukkan rasa cintamu misalnya dengan sesuatu yang bersifat seksual. Coba kalau itu diterapkan kepada kalian, mau nggak? Nah, itu salah satu cara yang paling mudah untuk mengukur ya. Kalian nyaman nggak? Karena salah satu indikator kekerasan seksual, pelecehan seksual adalah rasa ketidaknyamanan ini. Dan
Seharusnya kalian yang muda-muda ini menjadi pejuang agar semua yang ada di sekitar kalian, teman-teman kalian, keluarga kalian bisa merasakan kenyamanan dalam hidup. Kemerdekaan untuk menentukan apa yang mereka inginkan. Kesetaraan dan tentu ujungnya adalah agar semua bisa bahagia.